Misalkan Pak Presiden berkenan untuk misalkan tidak mengganti Pak Hendarman atau mengganti, kalaupun harus menggantinya tentu dari jasa karir. Jadi bukan mendikte presiden ya? Bukan. Jadi kalaupun nanti presiden akhirnya memutuskan memilih pengganti Pak Hendarman oleh orang yang bukan jaksa karir, tidak apa-apa, tidak akan ada gejolak begitu? Begini. Saat ini tidak langsung cerita, dijawab. Tapi kalau panjang beritanya, ceritanya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Saya ingin tahu dulu kalau pendapat Pak Mahfud ya, kalau Pak Mahfud perlu nggak sih memang kenapa sih harus ada reaksi bahwa memang harus jaksa karir, non karir begitu? Apa yang terpikir oleh Pak Mahfud? Begitu ada wacana seperti ini. Pada dasarnya itu kan terserah presiden. Presiden sudah memang ini benar prerogatif presiden. Benar prerogatif, tetapi diingat saja bahwa undang-undang yang mengatur itu adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Artinya itu dalam situasi yang mendorong pemikiran kemungkinan untuk membuka peluang bagi jaksa karir, karena pada saat itu dianggap kalau dari dalam itu kurang kuat. Gitu pada saat itu. Kuat atau bersih ya? Iya, kurang bersih, kurang kuat gitu pada saat itu ya. Sehingga lalu dibuka aja kemungkinan dari karir. Oleh sebab itu kalau Anda baca undang-undang itu yang boleh bukan karir di kejaksaan itu satu jaksa agung, yang dua pada jaksa agung muda. Itu karena pada waktu itu dianggap kalau karir itu tidak tough, agak riko terhadap institusinya sendiri gitu. Tapi kalau sekarang ada pemikiran memang idealnya harus ke karir, idealnya gitu ya. Kenapa, itu kan begini, orang biar punya kebanggaan juga setiap jaksa itu terhadap institusinya. Oleh sebab itu kalau saya mengartikannya jaksa non karir itu, jaksa agung non karir itu hanya untuk sementara gitu, sampai sebagai kekuatan eksternal ya. Saya melihat kejaksaan itu perlu external power untuk beberapa waktu, karena di situ nampaknya birokrasinya sudah begitu kuat, sulit ditembus oleh kekuatan-kekuatan kejaksaan yang sebenarnya banyak unsur-unsur bagusnya. Apa yang Anda maksud dengan external power? Kekuatan luar yang dimana hanya bisa dilakukan oleh orang luar untuk membongkar kejumutan itu pada saat itu ya. Tapi saya sekarang melihat dari nama-nama yang diusulkan dan berdasar pengalaman nampaknya juga dari dalam bisa dipertimbangkan juga ya, ada nama-nama. Sudah ada di 8 nama yang diajukan oleh Pak Hendarman. Sekurang-kurangnya yang bersih, misalnya orang seperti Amari, saya kira tidak ada yang ragu dia punya integritas, bersih. Darmono juga. Tetapi selama ini belum membuktikan keberaniannya untuk melakukan tindakan terhadap kawan-kawan. Nanti kita bahas satu-satu ya Pak Mahfud ya, tentang jago-jago Anda. Jago Anda terlalu berlebihan mungkin. Tapi Bang Fahri, kalau Bang Fahri melihatnya bagaimana? Ya, lebih baik sebetulnya melihat bukan soal teknis ini orang karir atau orang luar. Apa yang lebih baik dilihat dari di mana kita berada sekarang ini. Satu sisi teman-teman di kejaksaan secara internal menyadari bahwa ada reformasi yang sedang berjalan, ada perbaikan struktur birokrasi, termasuk juga kesejahteraan yang memang diperjuangkan juga oleh Dewan. Sejak zaman Pak Mahfud masih ada di Dewan itu kita perjuangkan, itu sedang berjalan dengan baik, dan Pak Hendarman dianggap menata secara internal, dan mereka tidak mau kehilangan penataan itu karena mereka juga ingin tertib sebetulnya. Tapi ada soal lain, orang melihat dari luar bahwa jaksa-jaksa ini hari-hari ini menampakkan kasus-kasus di mana jaksa belum berubah dari praktik-praktik lama yang menyebabkan masyarakat itu ragu. Kemudian artinya terhadap ini tarik-menarik tentunya kan. Jadi concern dari pihak internal kejaksaan, 8.000-an jaksa itu perlu kita dengar. Tapi suara masyarakat yang ingin agar kejaksaan itu berubah menjadi panglima dari penegakan hukum kita, tidak terlibat kepada apa yang sekarang ini terbongkar, rekayasa, segala macam jaksa, negosiasi dan sebagainya ini, itu juga masyarakat capek gitu loh. Bisa nggak ini orang dalam ini mengatakan kepada publik, saya akan menghentikan semua ini, dan kemudian juga memberikan keyakinan ke dalam bahwa kita akan berubah. Karena semua ingin berubah, semua ingin jadi baik. Sebetulnya tidak ada yang ingin tidak baik, cuman mereka ragu apakah orang dalam, apalagi dalam kasus kemarin, banyak milih orang luar, tapi orang luar yang tidak memiliki visi organisasi, sehingga reformasi yang direncanakan secara internal tidak mereka teruskan.
ini orang, mohon maaf ya, kadang-kadang ini bekas orang NGO apa gitu, dia tidak punya visi organisasi, dia lincah dengan popularitasnya sendiri, tapi struktur ditinggalkan, nasib pegawai ditinggalkan, meritokrasi diabaikan. Itu kan tidak boleh. Jadi ini semua harus dijawab. Ya, kita akan bahas lebih jauh setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, segmen Hot Issue. Jaksa mencari mahkota karena masyarakat sudah begitu merindukan pendekar hukum yang berani dan bersih di institusi Kejaksaan Agung. Tetaplah bersama kami.